Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat datang di channel Unida Malang dalam program Bisa, bincang santai seputar ilmu pengetahuan dan isu-isu terkini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya. Dalam bincang santai kali ini, kita akan membahas tentang uji kompetensi kewirausahaan bagi mahasiswa. Bersama kami telah hadir narasumber yang berkompeten di bidangnya. Beliau adalah Bapak Dr. Feki Nelwan, SPC MPC. Beliau merupakan dosen Fakultas Psikologi Unida Malang dan juga merupakan asesor BNSP. Selamat datang Pak Feki. Iya. Bagaimana kabarnya Pak? Ya, alhamdulillah baik. Di era yang sekarang ini, banyak anak muda yang memiliki minat di bidang kewirausahaan. Nah, seperti topik pembahasan kita hari ini, kita akan membahas tentang uji kompetensi kewirausahaan bagi mahasiswa. Nah, mungkin bisa diceritakan Pak, apa itu uji kompetensi kewirausahaan bagi mahasiswa? Oke. Ya, kalau secara umum uji kompetensi bagi mahasiswa, memang kalau secara umum rata-rata mereka mengatakan bahwa uji kompetensi itu untuk mencapai sertifikat yang berguna untuk sebagai pendamping ijazah kalau lulus. Jadi ada ijazah, ada sertifikat uji kompetensi. Tapi pada kenyataan sebetulnya uji kompetensi itu salah satu untuk menguji mahasiswa apa pengetahuan yang dia dapat dengan skill, keterampilan dan sebagainya cocok dengan yang dia bawa saat itu. Jadi kalau lulus misalnya dia ekonomi ya, menjual, proses menjual. Diharapkan memang ada usaha dari dia untuk bisa menjual. Ya kudu diuji, seharusnya kan kalau dalam posisi menjual itu dia sendiri bisa menghasilkan sesuatu. Itu. Seperti itu kalau uji kompetensi. Oke. Berarti uji kompetensi ini apakah hanya khusus untuk jurusan tertentu atau untuk semua jurusan, Pak? Oke. Pada prinsipnya uji kompetensi ini semua jurusan. Cuman awal-awal yang lebih banyak yang ekonomi yang lebih banyak. Tapi semua jurusan harus ada. Misalnya teknik contohnya. Teknik kan kita menguji apa dia memang profesional dalam bidang teknik itu. Kalau profesional setelah kita uji dan dia nyatakan lulus berarti itu cocok dengan pengetahuan yang dia dapat dengan skillnya dia. Sama kalau di Indonesia sama orang kadang-kadang bongkar sepeda motor. Setelah memasang sendiri sepeda motornya nggak bisa. Nah itu kan nggak cocok dengan skillnya. Contohnya seperti itu. Oke. Nah, jika mahasiswa sudah dikatakan lulus gitu ya Pak, secara institusi gitu dan sudah mendapatkan ijazah juga, itu nilainya bagus misalnya. Nah, kenapa sih harus mengikuti uji kompetensi lagi? Okay. Mungkin manfaatnya apa kira-kira? Uji kompetensi itu manfaatnya, memang ini program itu dibuat pemerintah ya, Presiden lewat BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, untuk menguji apakah memang orang walaupun kadang-kadang dia dinilai ijazahnya segini misalnya, belum tentu kadang-kadang apa yang dia miliki itu kadang-kadang nggak cocok dengan apa yang ada itu. Paling bagus kalau memang ijazah cocok, uji kompetensi cocok, wah itu paling relevan itu. Sama misalnya dalam dunia psikologi kan, dia psikologi tapi tidak bisa ngetes psikologi. Nah itu kan susah. Nah, uji kompetensi seperti itu dalam bidang apapun untuk saat ini memang. Kalau dia katakan penjual, tetapi misalnya apa yang dia jual ternyata nggak ada atau nggak cocok. Ada beberapa contoh yang waktu saya nguji, dia mengatakan saya di peternakan Pak. Setelah
Kita coba dalam bidang peternakan, ternyata nggak cocok gitu loh. Nah, apabila dia lulus dalam uji kompetensi, dia akan dapatkan yang nama sertifikat kompetensi yang dari BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Terus siapa yang uji? Yang uji itu namanya asesor. Asesor itu adalah orang BNSP yang menguji orang untuk dinyatakan kompeten. Itu. Nah, asesor itu dimiliki masing-masing LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi, yang menguji. Nah, kalau dalam dunia kompetensi ada 3 jenjang LSP, ada LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi P1. Kalau yang P1 itu biasanya di lingkungan kampus. Seharusnya setiap kampus harus ada. Kemudian ada P2 juga, ada SMK. Kemudian ada P3. P3 itu secara umum. Jadi bisa dia nguji universitas, bisa nguji masyarakat, bisa nguji SMK dan sebagainya. Itu yang namanya penguji. Sedangkan yang menguji itu yang dinamakan asesor. Itu. Ya. Lalu mengenai biayanya sendiri, Pak, gimana? Kalau biayanya sendiri itu ada 2. Kalau di LSP itu biasa mendapat subsidi dari pemerintah. Tapi tergantung LSP-nya dapat subsidi berapa. Oh, misalnya LSP itu dapat subsidi 4.000 peserta. Yang dapat subsidi itu, biaya subsidi itu gratis, tidak bayar. Kecuali kalau universitas mau mengadakan sendiri atau itu, ya ada biaya lah, biaya tambahan. Terutama biaya asesornya, biaya itu dan honor asesor dan sebagainya. Itu, saya kira itu. Kalau misalnya ada mahasiswa atau pemirsa di rumah yang minat dengan program ini, bagaimana Pak caranya? Iya, kalau minat dengan program ini harus menghubungi LSP terdekat misalnya. Seperti saya kan ada LSP yang di Dieng itu, yang saya anggota di situ. Dia mengusulkan itu, mereka menentukan jadwal kapan nanti misalnya dilaksanakan itu. Dan mereka sendiri yang akan ke sini untuk ngetes langsung ke mahasiswa itu. Itu kalau nggak secara online. Kalau ada jarak jauh juga yang memang harus dilakukan secara online, ya yang nggak apa-apa juga itu. Iya, saya kira itu. Oh, berarti bisa daftar secara online dan juga offline gitu ya, Pak? Iya. Kalau online ada linknya mungkin Pak bisa ditaruh nanti di bawah sini. Iya, pengusulan nanti kan ditentukan jadwal. Memang kalau menurut saya paling bagus bukan secara online. Kalau terpaksa banget itu online-nya. Oh, gitu ya, Pak? Iya. Kalau yang itu ya paling secara offline ya. Kan namanya itu kan ada wawancaranya. Wawancaranya kan harus depan dengan depan berdua kan. Tuh. Oh, iya. Itu. Dari Pak Feki sendiri, ada nggak Pak pengalaman menarik selama menjadi asesor BNSP? Kalau pengalaman menarik udah banyak. Saya kebetulan menjadi asesor BNSP tahun 2015. Sampai sekarang. Jadi berbagai daerah di Indonesia sudah saya coba. Yang mulai dari Aceh, Batam, Kalimantan, Sulawesi, Jakarta, Bandung, Surabaya, Malang sendiri. Ya kalau banyak pengalaman kadang-kadang yang mereka kepingin ya lulus asesor, tapi kadang-kadang belum memenuhi syarat itu. Nah kalau belum memenuhi syarat, kudu ada pendampingan lagi untuk itu. Kemudian apa sih misalnya kalau kita lihat asesor kompetensi, fungsinya apa sih sebetulnya sertifikat itu ya? Iya. Kalau kita lihat sertifikat itu, kalau mahasiswa kan pendamping ijazah. Selain dia pendamping ijazah tadi, dia berguna juga untuk ditekankan bahwa anak ini benar-benar ahli dalam bidangnya itu. Contoh kalau psikologi misalnya ahli dalam bidang psikologi. Jadi menandakan ahli dalam bidang itu. Memang lebih banyak kalau sekarang ada trennya kan wirausaha.
wirausaha. Oh, dinyatakan kalau dia pembuat roti, benar nggak dia orang kompetensi, berarti jago buat roti, ahli. Kalau kita coba, kadang-kadang kalau saya ngetes itu mereka memberikan produknya. Waktu wawancara dia kasih keluarkan produknya, ini Pak rotinya. Setelah wawancara dengan apa sama orangnya, ternyata benar. Ternyata rotinya enak memang. Itu saya kira. Baik Pak. Kalau misalnya ternyata ada salah satu itu yang tertarik, punya minat untuk ikut uji kompetensi kewirausahaan ini, tapi ternyata tidak tahu dia potensinya di mana, cuman kayak minat gitu Pak, cuman nggak tahu skillnya di mana gitu, bisa membuat apa tidak tahu. Nah itu gimana Pak? Apakah dari asesor sendiri ada kayak sesi konsultasi gitu atau gimana? Ya, kalau ada yang minat seperti gitu biasanya kan dikumpulkan menjadi satu, akhirnya pesertanya sekitar 60, kadang-kadang 100, 200. Nah kemudian itu baru kita uji mereka itu. Nanti kalau memang tidak pas waktu nguji, dianjurkan untuk nguji berikutnya, kedua lah atau apa. Itu saya kira. Nah, saya penasaran nih Pak mengenai isi dari uji kompetensi itu sendiri. Nah, kira-kira isinya apa sih Pak? Ya, isinya ya mengenai pengetahuan terutama. Kemudian ada skillnya. Jadi kalau misalnya dia tukang roti, memang dia punya kemampuan, punya pengetahuan cara membuat roti. Nah, dari isinya setelah kita coba tadi, setelah rotinya kita coba dengan apa, ternyata benar ini orang berkompeten dalam membuat roti itu. Sama dengan misalnya kalau mahasiswa, kadang-kadang kan mahasiswa banyak yang wis dapat ijazah tapi nggak ngerti apa-apa dalam dunia psikologi misalnya, jadi nggak ngerti dalam dunia itu. Nah itu yang perlu diselaraskan, makanya pemerintah itu menyiapkan program ini untuk menyelaraskan apakah nanti orang Indonesia sesuai nggak dengan keterampilan. Program ini sebenarnya sudah diuji coba dari sekian negara, itu Jepang, Cina, Amerika. Indonesia mengikuti itu, mencoba contoh dari Jepang misalnya awal-awal itu, sehingga benar-benar orang apa yang dia punya itu sesuai dengan skill yang waktu demonstrasi itu. Makanya saya ngomong tadi, orang kadang-kadang teknisi sepeda motor setelah dia bongkar mau pasang lagi nggak bisa. Apa dinyatakan lulus Pak? Belum. Itu saya kira. Nah, saya penasaran lagi nih Pak. Kalau misalnya kita sudah dinyatakan lulus kompeten gitu ya Pak, dan setelah itu apakah tetap dari tim asesor itu memantau perkembangan anak ini atau ya dibiarkan sampai di situ, setelah uji selesai ya udah jalan sendiri? Biasanya kalau seperti itu, kalau anak kontak langsung apa ya memantau. Tapi rata-rata biasanya setelah kita uji coba sukses rata-rata mereka semua. Dengan apa? Kemudian yang kita coba mungkin dari luar daerah kan sulit juga kalau kita memantau. Misalnya saya pernah uji dia Konawe, Sulawesi Barat ya. Ya melalui HP dengan apa. Kemudian dia melamporkan perkembangannya dia setelah uji kompetensi. Ternyata ya berhasil. Sebelumnya Pak Feki menjelaskan bahwa uji kompetensi ini boleh diikuti oleh seluruh jurusan. Nah, terkait hal itu, apakah ada macam-macam uji kompetensi selain kewirausahaan, Pak? Ya kalau uji kompetensi itu memang macam-macam. Nanti asesornya juga macam-macam. Jadi misalnya di bagian kelistrikan, berarti asesornya yang mengerti mengenai kelistrikan. Atau biasanya contoh hal-hal lain misalnya di Pertamina, itu menguji, ada asesor yang mampu menguji orang Pertamina untuk dites apakah itu sesuai dengan yang dia kerjakan atau yang dia geluti dalam bidang Pertamina, sehingga menempatkan orang yang sesuai dengan kemampuan dan minat maupun kompetensinya
dalam bidang itu. Ya macam-macam kalau selain kewirausahaan, misalnya uji kompetensi bahasa Inggris itu tadi, uji kompetensi apa, uji kompetensi contohnya kalau P1 misalnya SMK, berarti kan diuji sesuai dengan jurusan yang ada di SMK itu. Nah, misalnya jurusan otomotif, misalnya sepeda motor dan sebagainya. Ya anak itu memang dituntut untuk mampu memperbaiki sepeda. Kalau anak mau memperbaiki sepeda mungkin kompetensinya belum pas itu. Jadi macam-macam ya, cukup banyak macam-macam kompetensi. Yang saya sudah lakukan memang berapa yang coba saya uji ya. Tapi memang saya itu lebih banyak ke dalam ekonomi itu. Kewirausahaan paling banyak. Karena memang asesornya harus sesuai dengan kemampuan yang diuji. Itu saya kira. Terkait pendaftaran tadi Pak, nah kira-kira kapan nih pemirsa di rumah bisa mendaftar? Oke, biasanya kalau memang dalam wadah atau di lingkungan kampus, biasanya kampus yang memfasilitasi, menggabung apa itu, nanti pelaksanaannya kapan. Kalau di luar biasanya yang kita lakukan, biasanya itu organisasi tertentu, misalnya berkaitan dengan dinas koperasi, perindustrian, itu memang kerjasamanya dengan itu, bidang-bidang itu, koperasi, perindustrian, pendidikan, hampir semua inilah lembaga apa itu, karena menyangkut keseluruhan secara global itu. Ya itu saya kira. Oke. Terakhir nih Pak, mungkin ada pesan dari Pak Feki yang ingin disampaikan untuk pemirsa yang nonton di rumah, silahkan Pak. Ya secara pesan ya, secara global kan memang uji kompetensi ini dilakukan untuk semua. Baik dia masih SMK, baik dia perguruan tinggi, atau unit usaha yang digeluti orang, kita nguji. Seperti contohnya saya di Solo menguji, bukan Solo, Jogja, saya menguji. Kenapa kok harus diuji itu pedagang Malioboro itu, yang jalan Malioboro. Setelah kita uji ya mereka mau, seperti itu. Itu. Ya mungkin juga ada contoh, mungkin satu waktu dia perlu modal mengapa. Jadi pengajuan ke bank mengapa mungkin lebih mudah. Karena kan setelah diuji orangnya benar-benar ini. Jadi ada sedikit kemudahan untuk itu. Tidak terkait usia ya Pak, siapa saja boleh ikut? Enggak terkait, siapapun boleh ikut. Oke, demikian bincang-bincang santai kali ini. Semoga apa yang telah kita bahas memberikan manfaat yang besar kepada seluruh pemirsa YouTube channel Unida Malang. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube channel ini ya. Terima kasih Pak Feki. Sama-sama. Salam sampai bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.